Kemudian yang ada dia dibenci, dijauhi sama orang. Kita itu kalau ketemu sama orang yang sombong, wegah, malas mau duduk sama mereka. Begitu mereka datang itu sudah meninggalkan. Nah, harusnya itu kita jadikan pelajaran. Kalau kita sombong juga, orang lain punya keadaan seperti itu juga kepada kita. Gak mau duduk, gak mau bersahabat sama kita. Tapi kalau kita punya sifat rendah hati, yang ada disukai, dicintai sama orang lain. Dan kalau kita punya sifat rendah hati, yang ada kita akan dekat dengan kebaikan. Karena orang yang rendah hati itu, kata Al-Ata tadi apa? Menerima segala sesuatu yang benar dari siapapun. Jadi kalau ada orang buruk mungkin kita pandang lebih rendah daripada diri kita. Tapi yang disampaikan kebaikan, nerima. Gak terus kuwi sapa? Cah wingi sore kok nasihati aku. Kamu ini siapa? Baru belajar berapa jam yang lalu kok sudah berani nasihati saya? Nah, madam itu hak, selagi itu hak benar, yang ngucap siapa terima. Nah ini orang-orang yang rendah hati. Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Agar kalian itu tawadhu, kalian rendah hati kata Rasulullah, sehingga tidak sombong seseorang itu kepada orang yang lain, dan juga tidak berbuat zalim antara seseorang itu dengan orang yang lain. Dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, mana qasad sadaqatun min mal, harta yang disedekahkan itu tidak berkurang. Nabi Muhammad bersabda apa? Mana qasad sadaqatun min mal, harta yang disedekahkan tidak berkurang. Karena orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari bencana. Gak berkurang hartanya, nyelamatin dia. Harta yang disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya apa? Dapat pahala yang berlimpah dari Allah. Berarti gak berkurang. Yang ada bertambah. Bahkan harta yang disedekahkan menjadikan hartanya semakin berkah, dapat yang lebih besar daripada yang dia sedekahkan. Jadi harta yang dikeluarkan di jalan Allah yang dia sedekahkan tidak berkurang. Bisa jadi dia dapat jumlah yang lebih banyak karena hartanya diberkahi sama Allah. Bisa jadi menolak bala, keluarnya 1.000 rupiah, tapi tadinya dia harusnya mungkin dia akan kena sakit yang kalau berobat habis 100 juta, gara-gara sedekah 1.000 dijauhkan dari sakit tersebut. Berarti ya sedekahnya apa? Gak berkurang, tapi bertambah. Atau akan menjadi pahala yang berlimpah yang kalau akan dia nikmatin di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang disedekahkan tidak berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Seseorang yang punya sifat pemaaf itu akan tambah mulia. Dia bisa marah ketika ada orang berbuat buruk kepada dirinya, bisa marah, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Nah orang yang seperti itu nggak bertambah kecuali apa? Tambah mulia, bukan tambah rendah. Hari ini mungkin sebagian orang nganggap apa? Wah ini penakut itu. Begini kan nggak marah, nggak berani balas. Justru orang yang bisa memaafkan itu orang yang pemberani. Karena nggak sembarang orang bisa maafkan. Kalau cuma membalas keburukan dengan keburukan, hewan itu bisa. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan, gak semua makhluknya Allah bisa. Yang bisa ini manusia-manusia pilihan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, laisa syadid bisur'ati. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, yang bisa menjatuhkan lawannya, bukan itu. Yaitu bagian dari kuat. Tapi bukan kuat yang sempurna, bukan kuat zahir, bukan kuat batin. Tapi orang yang kuat sama Nabi Muhammad, siapa? Kata beliau yang bisa menguasai dirinya di saat dia marah. Di saat dia marah, dia bisa menguasai dirinya. Orang yang kuat. Makanya orang yang memaafkan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal kadhimina al-ghaidha, nahan marahnya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini Nabi Muhammad menjelaskan, jangan takut kalau kau maafkan orang lain bukan menjadikanmu tambah rendah. Karena orang yang memaafkan orang lain itu nggak akan ditambah sama Allah kecuali ditambah apa? Kemuliaannya. Makanya orang yang memaaf itu justru malah apa? Malah dimuliakan, dihormati. Karena sifat memaafkan adalah sifat yang mulia.
Dan berapa banyak kita sering dengarlah kisah-kisahnya orang soleh yang dakwahnya dengan akhlak seperti ini, dengan memaafkan kesalahan orang lain, justru malah menjadikan orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Malik bin Dinar, tetangganya orang Yahudi, bikin kamar mandi, temboknya nempel di temboknya beliau. Tiap hari kotoran, bau kotoran sama kotorannya itu ngerembes masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Gak sehari 2 hari, tapi dalam waktu yang lama. Tujuannya Malik bin Dinar apa? Tujuannya tetangga Malik bin Dinar apa? Biar Malik bin Dinar itu marah. Tapi sama sekali beliau gak marah. Jadi yang muji itu sampai akhirnya kalah sabar. Datang ini Malik bin Dinar, langsung dia ngomong, saya ini berbuat seperti ini kok engkau gak marah? Dia tujuannya mau bikin marah. Apa kata Malik bin Dinar? Karena wasiatnya Nabi saya berbuat baik kepada tetangga. Bingung dia, saya ini Yahudi loh, saya nggak sama pahalanya agama saya dengan anda. Dia bilang, saya diajari sama ajaran Islam sama Nabi Muhammad, mazala Jibril yusini bil jar. Islam memperhatikan tetangga. Maka akhirnya apa, malah menjadikan tetangganya yang tadinya mau nyakitin, mau bikin nggak betah tinggal di situ, justru malah tetangganya masuk Islam. Mengulurkan tangannya, mengucapkan syahadat. Karena apa? Maafkan. Kalau nggak salah, maafkan. Dia bisa marah, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Nah ini nggak bertambah kecuali apa? Izzan. Orang yang memaafkan itu tambah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan seseorang itu tidak rendah hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahu Allah. Seseorang itu enggak rendah hati kecuali apa? Kecuali derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang sombong justru malah direndahkan sama Allah.